Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa tadabburu qiraatin ay ta'ammulu, memperhatikan bacaan. Jadi waktu kita baca Fatihah, tasyahud dan lain-lain, kita disunatkan membaca, memperhatikan bacaan. Jangan kita hanya membacanya saja. Kalau kita malah tahu artinya, wa ta'ammulu ma'aniha, memperhatikan makna daripada yang kita baca. Makanya perlu kita tahu arti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhannya alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan-jalannya orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan orang-orang jalan yang dimarahi, dimurkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Amin, kabulkanlah. Jadi amin bukan Quran. Yang kawalan dolin Al-Quran. Cuma amin itu untuk mengatakan istajib, artinya kabulkanlah doa yang tadi dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Itu makna daripada ayat-ayat. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah, segala macam penghormatan, keberatan, kemuliaan itu hanyalah kepada Allah. Tahiyatul mubarakatuh salawatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada Nabi dan rahmatnya dan barakahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salawatlah keselamatan bagi kami dan pada hamba-hambamu yang soleh-soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku, mengikrarkan bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku mengikrar pula kepada nabinya Muhammad SAW adalah nabinya dan rasulnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sejahterakanlah kepada Muhammad SAW dan keluarga Nabi kita, keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekelumit arti daripada Fatihah dan tasyahud. Kita perhatikan maknanya di waktu kita sholat, supaya jangan terpikir yang lain-lain. Qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mau memikirkan isi Al-Quran, makna Al-Quran?
kandungan Al-Quran, wa anna bihi yakmulu maksudul khusyuk, dan dengan inilah baru akan sempurna tujuan khusyuk itu. Wa tadabburu zikrin, demikian pula kita memperhatikan makna-makna daripada zikir yang kita baca. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, subhanallah, segala puji maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Misalnya kita la ilaha illallah, dan tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan seterusnya. Ma'ani zikri kiasan alal qiraati, dikias kepada bacaan Quran itu. Wa sunna idamatu nazarin mahalla sujudihi, wa sunnu idamatu nazarin mahalla sujudihi. Sunat juga selalu memandang kepada tempat sujud. Boleh kita baca juga dilanjutkan, wa sunna idamatu nazari mahalli sujudihi, bisa diidopatkan dua-duanya. Seartinya pun sama. Yang itu kita ruku, sujud, i'tidal semuanya selalu pusat pandangan kepada tempat sujud, walaupun gelap, walaupun orang buta misalnya. Jadi usahakan tetap pandangan bertumpu pada tempat sujud untuk menarik suatu kekhusyuan. Wallazina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Li anna zalika aqrabu ilal khusyuk. Ini juga cara ini untuk mendekatkan kepada kekhusyuan. Walau a'ma, walaupun orang salat itu a'ma, buta, tapi tetap disuruh mengkhususkan pandangan pada tempat sujudnya walaupun dia buta. Wa in kana indal Ka'bah, walaupun di muka Ka'bah kita sholat, sunat juga memandang kepada tempat sujud. Mengapa di sini ada walau digoyahkan? Karena ada yang mengatakan bahwa kalau Ka'bah aja dilihat saja, Ka'bah yang dilihat. Tapi sirin terangan secara praktiknya juga. Di sana kalau orang sholat kemudian kita ingat Ka'bah, orang pencula untuk dengannya kalau tawaf. Itu sirin dikhusyuk isian. Nah, walaupun ada, jadi tetap mazhab Syafi'i memandang ke sujud itu lebih abdal walaupun di muka Ka'bah. Ada yang mengatakan melihat Ka'bah karena sekian pahalanya kan. Wa in kana indal Ka'bati au bi zalamati, ataupun waktu di tempat yang zalam, tempat yang gelap kita sholat. Atau juga kita usahakan pandangan kita kepada tempat sujud. Bisa diukur sih walaupun tidur kan. Bisa diukur di mana tempat dia akan sujud. Jangan sampai nanti kedepok otak batur, kedepok tungkil batur sih rapat lalu. Telah tantuis dengan bakat buat di sini. Itu. Wa ingkana bahwa au fil zalamati, pada tempat yang zalam.
ya, kalam. Au ala sholatin au fi sholatil janazah. Walaupun salat jenazah pun katanya sunat mondong tempat sujud, padahal tidak sujud, untuk menarik kekhusyuan saja. Naam as-sunnatu ay yuqassira nazarahu ala musabbahatihi inda rab'iha bitashahudi. Kecuali tempat kita hendak memandang kepada tempat sujud waktu kita mengangkat telunjuk untuk lafaz Allah, enggak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini harus ada perhatian apa kata tadi itu. Jadi asyhadu muhammadar rasulullah itu kita pandang tempat telunjuk kita, berhenti memandang tempat sujud, tapi dikala itu maka tidak dia mandang, walaupun sunat mandang kepada tempat sujud, tapi kalau di waktu apa tadi, waktu dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, waktu dia bilang Allah, itu pandangan dipusat kepada telunjuknya. Inda rabbiha bitasadil li khabarin sahihin, karena ada khabar atau hadis yang sahih membicarakan masalah memandang ke sana. Wala yuqrabu wala yukrahu taghminu ainaihi illam yakhab dararan. Dan tidak makruh kita memejamkan mata walaupun tidak takut binatang-binatang akan liwat dan akan menyengatnya misalnya. Ya, itu. Jadi disunatkan juga memandang ke tempat sujud, tidak dimakruhkan memejamkan mata, tapi ilam yakhab dararan, kalau dia tidak khawatir dengan binatang-binatang yang lain nanti akan menyengatnya itu kalau tidak buka mata. Makanya tidak makruh juga tagemit. Tapi kalau khawatir maka tidak sunat. Jadi makruh dia tagmidul ain. Ya teman lain ada milu ibadah dah mata tu kan untuk pedam sepi. Jadi walau demikian kata, tetap kita disunatkan lebih aula memandang tempat sujud daripada memejamkan mata, sekadar tidak makruh katanya. Faidatun, ini faidah. Hazihi faidatun, walaupun dibuang khabarnya. Faidatun kata ai hazihi faidatun, ini adalah faidah. Jadi harus faidatun ai hazihi faidat, ini berarti satu masalah. Kalau fawaidu berapa masalah? Kalau ini fawaidu satu. Faidu yukrahu lahu apa ni?
yukrahu lil musalli az-zikru wa ghairuhu tarku syai'in bidzalika minas sunani. Makruh bagi orang yang sembahyang, ya, zikir dan lainnya. Apa makruh? Tarku syai'in min sunani salati, membuang-buang atau meninggalkan salat, sunat-sunat salat. Katakan Allah sebut-sebut dulu kan. Baca peti hidup di sembahyang, baca peti hidup di meruku, dicari subhana rabbiyal azim, itidar baca doang Malik dimin antara sujud Malik, jadi seolah-olah ya makanan itu kalau kita di muka makanan. Ya pun sunat-sunat jangan dilupa itu. Wa qala syekhuna bi umumihi. Apa ni? Qala syekhuna, berkata syekhuna, wa bi umumihi nazarun, keumumannya ini umum dilepas yukuru syai'in lidayat sirku wa gair tarkun min sunatis sholah. Itu jadi tapi umumi dan keluasannya ini nazarun, ada pandangan yang berbeda gitu aja. Waladhi yatajhu, tapi saya yang kuatkan katanya kau nak tagmiduhu, menjamkan mata, bima warada fi nahyun, karena di sana ada larangan katanya. Alladzi yatajhu takhsisuhu bima warada bihi. Maksudnya kembali kepada zikir ini ya, yukrahu lil musalli az-zikru wa ghairu az-zakari wa ghairihi, wa yukrahu lil musalli az-zakari wa ghairihi. Itu jadi wanita ataupun laki ataupun lainnya, bantong, endah, makruh kita meninggalkan sunat-sunat solat. Walaupun ada mengatakan itu khusus bagi fakir dan sebagainya, yaitu khusus bagi apa yang khilafun bil wujub. Ada khilaf mengatakan wajib, itu sebabnya kita disuruh untuk zikir. Ya, zikir dalam solat itu. Ya. Biwarada fi nahyun, tidak mentaksiskan saja. Wallazi yataju takhsisu bima warada, dengan apa yang dari Nabi. Yang karena ada yang mengatakan wajib. Allahumma anta rabbi, salawat, ayat kursi, itu ada yang mengatakan dia wajib katanya. Itulah selesailah masalah solat. Tinggal nanti sunu zikrun wa du'aun sirran aqibaha illa li ta'limil ma'mumin. Nah, nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala
alam sampai di wasunna zikrun ngantuk ini wasunna zikrun. Kalau mana Allahumma anta salam minka salam alaika ya salam, itulah maksudnya sunnah zikrun. Fatihah, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, itu maksudnya. Apakah batal puasanya orang yang muntah? Karena muntah itu tidak sengaja maka tidak batal. Kaidahnya kalau wudu batal dengan yang keluar, kalau puasa batal dengan yang masuk. Gitu. Kalau wudu dengan keluar kencing, keluar angin, itu membatalkan sholat atau membatalkan wudu. Sedangkan yang membatalkan puasa adalah yang masuk. Sedangkan muntah ini keluar. Kecuali mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, itu membatalkan puasa. Atau dengan tangan istri, atau memeluk istri. Tapi kalau sekedar memandangnya aja, tidak ada mubasyarah, tidak ada penyentuhan, maka kalau keluar mani hanya mandang istrinya, itu tidak sampai membatalkan puasa kalau keluar maninya. Tapi kalau bersentuhan dengan istrinya atau mengeluarkan mani dengan sendirinya, maka sana membatalkan puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ba'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa